Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi sebelum saya isi Ibu, sebelumnya saya dulu melakukan observasi, Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bu Alima sebelum kita observasi. Yang pertama di sini Bu, saya akan tanyakan nanti apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai? Ya. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada mata pelajaran saya ada dua. Yang pertama adalah menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Yang kedua adalah menyajikan serta presentasi luas permukaan dan volume bangun ruang. Oh, jadi dua tujuan pembelajarannya Iya, nanti, ada dua. Oke Bu, terima kasih. Jadi berikut bagaimana dengan area pengembangannya nanti Bu yang Ibu akan capai terkait pengetahuan dan keterampilannya. Di sini jadi area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, di mana pada pengetahuan siswa menguraikan hasil materi terkait bangun ruang yang sudah diobservasi. Kemudian yang kedua, keterampilan, siswa menguraikan menarik kesimpulan terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Oh iya Bu, terima kasih. Ya, berikut Bu saya mau tanya lagi, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Rancangan pembelajaran yang akan saya buat yang pertama yaitu dari strategi. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Kemudian dari segi model, saya menggunakan model yang berbasis masalah, yaitu model problem basic learning. Kemudian metodenya itu saya gunakan metode diskusi dan tanya jawab serta penugasan. Kemudian pendekatan, saya gunakan pendekatan saintifik. Yang terakhir adalah media. Media yang saya gunakan adalah KPD. Kemudian salinan PowerPoint, laptop, dan LCD. Jadi media-media yang akan digunakan ada laptop, ada LCD, kemudian nanti Ibu akan siapkan LKPD-nya juga. Kira-kira ini Bu kapan akan dilakukan nanti pembelajaran? Waktu pelaksanaannya itu kira-kira tanggal 6, yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, tepat di kelas 8 pada jam pertama. Jam pertama Bu ya? Oh iya Bu. Ya oke lah Ibu, nanti setelah observasi lagi saya akan mencatat lagi nanti Bu apa yang perlu saya catat setelah observasi. Kemudian nanti juga akan saya lakukan namanya pasca observasi. Ya, jadi saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak Bu Halimah atas waktunya. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Siap semuanya. Siap Bu. Duduk siap. Berdiri. Jaga dalam. Selamat siang Bu. Selamat siang semuanya. Duduk. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada kelas telah memimpin doanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Silakan duduk dan baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu Guru mau absen dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Martin, Anugrah, Rahmat. Ya, dari 3 orang itu, Marvin, Rahmat, dan Anugrah. Kenapa? Sakit. Jadi mari kita mendoakan teman kita yang sakit agar bisa kumpul bersama kita kembali mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Iya Bu. Doa dimulai. Selesai. Oke. Sekarang selanjutnya Ibu Guru mau menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah
dan volume bangun ruang balok. Kemudian yang kedua, membuat dan menyajikan presentasi luas permukaan dan volume bangun ruang balok. Sekarang, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ingat. Bu, Ya, silakan Brian. materi yang dibahas minggu lalu adalah bangun ruang kubus. Ya, materi yang bahas minggu lalu menyangkut bangun ruang yaitu kubus. Sekarang dari materi kubus kemarin ada dikatakan luas dan volume, ya, volume dan luasnya. Siapa yang masih ingat atau mencari luas permukaan kubus? Saya Bu, Silakan. rumus mencari luas permukaan kubus L sama dengan 6 kali S. Oke, luas mencari permukaan kubus adalah L sama dengan 6 dikali S, di mana S itu adalah panjang apa? Panjang sisi. Sekarang, selain dari luas, ada dikatakan volume ya? Volume. Jadi, siapa yang ingat volume mencari kubus? Bu, Silakan, Sakti. Rumus mencari volume kubus adalah V sama dengan S kali S kali S. Ya, P sama dengan S kali S kali S, di mana S itu adalah sisi dikali sisi kali sisi, atau P sama dengan S pangkat 3. Oke, jadi untuk teman kita yang menjawab hari ini, kita berikan apresiasi ya. Oke, kita masuk di materi. Itu yang pertama adalah saya Bu Guru akan menampilkan PowerPoint dan materi kita hari ini. Perhatikan ya, disimak baik-baik materi. Nah, yang pertama itu adalah definisi dari balok. Balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh ada berapa bidang? 6 bidang. Di mana 6 bidang itu adalah dia adalah sebuah persegi panjang. Segi apa alasnya? Segi 4 ya. Bu. Jadi alasnya berbentuk segi 4. Selanjutnya, seluruh sudutnya berbentuk apa? Siku. Jadi yang mana dikatakan sudut siku-siku ini? Jadi ini tarik garis, ini kan siku-siku ya. Bu, Berapa besar sudut siku-siku? 90. Ya, 90 derajat. Paham ya? Bu. Selanjutnya diagonal bidang, yang disebut diagonal bidang ini yang di depannya ya, depan. Mencari luas permukaan balok adalah 2 dikali P kali L. Oke, sekarang masing-masing peserta mengambil atau bergabung dengan teman kelompoknya. Sekarang perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Jadi sebelum menjawab itu dari kelompok,
yang disampaikan oleh Guru satu ya? Oke, perhatiannya ke depan. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sama, jadi hasil dari diskusinya itu kita bisa bekerja sama antara satu orang dengan orang yang lain. Terkait dengan materi, apa yang kita dapatkan dari materi yang dari balok ini? Apa yang bisa kita dapatkan ilmunya? Apa yang bisa dapat 1, 2, 3? Atau yang bisa kita petik dari materi balok adalah yang pertama tadi apa? Cari volume balok. Yang kedua maksud paham jadwal begini ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, memiliki 4 jadwal keluar. Kita berikan apresiasi untuk Adri. Oke. Silakan berdiri. Lebih semangat ya. Jadi sebelum kita bikin, sampaikan lagi, mengingatkan kembali bahwa mencari luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 kali P. 2 dikali P, 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Kemudian volumenya adalah P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi sudah paham semua ya? Yang mana dikatakan luas permukaan, yang mana dikatakan volume pada apa? Pada ingat di depan kita masuk di materi bangun ruang apa? Prisma. Oke. Sudah siap? Siap ya? Bisa digerakkan sendiri. Oke. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular balikan di bagian bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu. Atas perhatiannya selama proses belajar mengajar dimulai dan sudah bertugas di atas partisipasinya, sudah siap dan mau memberikan tanggapan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ya. Oke, saya persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan satu doa. Siap. Diri. Ucapkan terima kasih. Sama-sama. Duduk. Silakan keluar dari kelas dengan tertib. Dari depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkenalkan nama saya Adi Mentor, calon guru penerang Kota Singgi.
sebagai guru yang saya observasi. Kemudian hari ini juga ditemani oleh pendamping saya, pengajar praktik, yaitu Ibu Hairani. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi terkait dengan observasi kelas yang sudah saya lakukan terhadap guru yang ada di sekolah. Oke, Ibu Halimah. Ya, jadi bagaimana kabar hari ini Ibu Halimah? Alhamdulillah Pak, saya Sehat. Ya, jadi Ibu setelah melakukan observasi tadi di kelas, jadi hari ini saya melakukan atau mau bincang-bincang dengan Ibu terkait dengan pasca observasinya. Ya, jadi pertama Bu, saya mau tanya bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi tadi di kelas? begitu ya Pak ya. Karena ini pemula saya sebagai kedua di observasi, jadi mungkin penonton sedikit tegang ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira saat mengajar tadi di kelas, Ibu tahapan-tahapan yang sudah dilakukan seperti apa itu? Kalau tahapannya ada 3. Yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Jadi kira-kira Ibu area yang dikembangkan di kelas tadi itu apa? Jadi area yang saya kembangkan di kelas tadi itu Pak ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua dari segi keterampilan. Kalau dari pengetahuan ini seperti apa? Kalau dari segi pengetahuan, siswa mampu menguraikan materi yang sudah diobservasi sebelumnya. Dari keterampilan itu? Kalau dari keterampilan, siswa mampu menarik atau membuat rangkuman terkait materi yang sudah diajarkan tadi. Begitu Ibu. Ya, kalau menurut Ibu saat mengajar tadi di kelas, kira-kira apa Ibu punya hambatan itu atau kekurangannya apa Ibu? Jadi kalau menurut saya secara pribadi, hambatan-hambatan yang saya dapatkan itu ada beberapa siswa yang belum aktif, dalam artian bahwa siswa belum mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman kelompok. Jadi tadi Ibu bilang kekurangan yang saya temui tadi, hambatannya itu ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kelompok gitu ya, masih pasif ya. Ya, kemudian Ibu kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau menurut saya melihat keadaan siswa bahwa siswa tersebut mungkin dia mengalami beberapa kendala, misalkan kurang berkomunikasi dengan temannya di dalam kelas, sehingga siswa tersebut tidak aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oh, jadi kendalanya seperti itu ya, jadi kurangnya komunikasi. Kurang berkomunikasi. Iya, begitu. Apakah masih ada kendala lain selain itu? Kendala yang lain saya dapatkan itu misalkan kurang tersedianya fasilitas dalam sekolah. Misalkan alat peraga ya Pak. Oh, fasilitas juga ya. Mungkin ketika fasilitas itu memadai nantinya semangat belajar peserta didiknya bisa kembali lagi ya. Seperti itu. Iya. Oke, Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan selanjutnya nanti bisa menjadi lebih baik lagi, Ibu ya. Ya, kira-kira Ibu Halimah, kapan Ibu kira-kira akan melakukan perubahan-perubahan itu? Masalah kapan dilaksanakannya belum pasti Pak, tapi insya Allah saya akan melakukan kegiatan tersebut guna memperbaiki kualitas peserta didik. Wah, luar biasa. Jadi saya tunggu Bu Halimah ya. Insyaallah. Ya, konfirmasi berikutnya saya tunggu. Ya, saya mau melihat Ibu bagaimana melakukan perubahan-perubahan itu. Tadi Ibu sudah ungkapkan tantangan-tantangannya, apa kekurangannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi terima kasih Bu ya. Iya Pak. Iya, oke, terima kasih. Ya, kemudian selanjutnya saya berikan mungkin kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan komentar terkait dengan apa yang sudah saya lakukan hari ini Bu. Kira-kira seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi, terus terima kasih Bu Halimah sudah sempat bersamai CGT kami. Alhamdulillah
dari percakapan dari awal tadi sampai sekarang alhamdulillah sudah lebih bagus. Cuma mungkin barangkali sedikit untuk Pak Adi sebagai calon guru penggerak ke depannya ini, saat kita coaching di pasca observasi teman sejawat kita atau guru yang diobservasi itu, kira-kira kendalanya Pak Adi untuk mengorek atau untuk untuk meminta bagaimana supaya si Ibu Halimah ini bisa mengutarakan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi di kelas, ada tidak untuk Pak Adi? Kendalanya bagaimana metode atau caranya Pak Adi menggali, bagaimana caranya Pak Adi menggali Ibu Halimah supaya Ibu Halimah bisa mengutarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas tadi. Ya, jadi tadi saya lakukan, saya berikan beberapa pertanyaan tadi Bu. Ya, contohnya tadi yang saya lakukan itu bertanya kepada Ibu Halimah, kira-kira apa ada hambatan, ya, ada kekurangan. Nah dari situ saya mulai menggali, kemudian bertanya kepada Ibu Halimah di mana hambatannya, kekurangannya apa. Ya, jadi beliau tadi sudah ungkapkan ada beberapa yang kemudian menjelaskan ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian kurang tersedianya fasilitas terkait dengan alat peraga. Alhamdulillah Pak Adi sudah jadi. Mungkin untuk tambahan saja untuk Pak Adi sebagai calon guru penggerak, saat Ibu Halimah atau guru yang kita observer itu mengutarakan atau mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, seharusnya Pak Adi tadi itu mengungkapkan, maksudnya menanyakan lagi kembali ke Ibu Halimah, Ibu Halimah bagaimana dengan permasalahan-permasalahan ini, kira-kira jalan apa yang Ibu Halimah tempuh. Jadi Ibu Halimah, Pak Adi harus menggali bagaimana Ibu Halimah mengungkapkan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Jadi itu agak dipertajam supaya Ibu Halimah merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dengan solusinya sendiri dia. Toh itu agak agak kurang dipertebal oleh Pak Adi. Saya tanya kapan kira-kira dilaksanakan kembali? Nah, artinya di situ ada penekanan bahwa ingin memperbaiki, karena tadi di akhir saya tanya kapan kira-kira Ibu akan melakukan kembali. Nah, jadi di situ Ibu Halimah bisa belajar ya untuk menutupi kekurangan tadi yang ada dalam kelas. Ya, alhamdulillah ini selesai kita tadi pasca observasi Pak Adi. Terima kasih Bu Halimah, terima kasih Pak Adi sudah menyempatkan diri pasca observasi oleh Ibu Halimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi di akhir percakapan pasca observasi hari ini yang dihadiri oleh pengajar saya adalah ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir langsung hari ini Bu. Kemudian ada guru atau teman sejawat Ibu Halimah yang bersedia di observasi. Jadi sekira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.